Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya pernah ke Batu waktu liburan dan melihat salah satunya orang yang melakukan terbang dengan parasailing mungkin ya. Terbang begitu dengan ada sayapnya itu. Lari-lari dari bukit dan terbang, muter-puter begitu. Saya ditanya mau enggak? Saya bilang saya mau. Tapi enggak boleh sama istri. Iya, karena suami cuma satu Bapak Ibu. Jadi saya tidak diizinkan. Tandem, kalau tandem itu saya dengan pelatihnya itu terbang sama-sama dengan membuka sayap lebar tersebut itu keliling-keliling begitu. Saya pikir aman, tapi setelah beberapa waktu kemudian baca di koran yang tandem begitu, yang berdua begitu juga pernah jatuh. Lalu kena di pohon, lalu mati. Hidup ini memang sulit. Tapi yang saya lihat di video lebih aneh lagi. Naik pesawat, lalu terjun tanpa parasut dari ketinggian 25.000 kaki. 25.000 kaki itu 833 meter. Saudara bisa bayangkan berapa banyak kita berpikir untuk mencoba. Menurut saya tidak ada. Tapi di bawah itu dipasang jaring yang mungkin seluas ruangan ini. Jadi helikopter dari pesawat kecil itu terbang tinggi, kemudian buka pintu dan turun. Pakai helm, pakai mikrofon, pakai GoPro untuk merekam semuanya. Dan dia menukik dan ditunggu. Di bawah itu banyak orang menunggu. Karena di dunia belum pernah ada orang terbang dan loncat dari pesawat tanpa parasut. Kalau dalam bahasa kita itu namanya bunuh diri. Betul nggak? Itu nggak main-main. Kalau pakai parasut kita tahulah. Tapi ini tidak pakai parasut. Terjun bebas, betul-betul bebas. Dan orang ini bernama Luke Aikin. Luke Aikin umurnya 42, punya istri 1, punya anak umur 12. Dan istri, anak, dan kameramen dan banyak orang menunggu karena mereka menunggu di agak jauh dari jaring-jaring tersebut. Dan dia harus mengarahkan, waktu turun itu harus mengarahkan diri sedemikian rupa supaya turunnya pas di jaring-jaring itu. Kalau meleset dari jaring-jaring semeter aja, itu kena mungkin beton di bawah, aspal di bawah, apapun itu, tanah keras di bawah. Satu kali meleset, itu bicara sorga dan neraka. Kira-kira kan begitu Bapak Ibu. Dan orang ini terjun dengan luar biasa sambil saya nantikan, saya liatin, saya yang lihat di YouTube aja ikut dredeg saudara. Itu hati, itu spot jantung yang lihat. Gimana ceritanya kalau jadi istrinya? Coba bayangkan. Saya nggak tahu itu apakah waktu dia minta mau terjun begitu, istrinya bilang, oh silakan. Atau mungkin ribut dulu di rumah. Kurang paham saya. Tapi yang penting dia turun. Kurang beberapa waktu itu baru bisa lihat. Dari atas itu lihat jaring-jaring itu seperti kuku. Kotak-kotak kecil kayak kuku aja. Dan dia harus mengarahkan turun itu ke sana. Harus mengatur angin. Jangan sampai ditiup angin bablas Bapak Ibu. Itu kembali lagi ceritanya. Tidak menyenangkan pasti. Dan dia bisa turun sampai akhirnya pas di jaring-jaring. Dan jaring-jaring itu goyangnya atas bawah begini. Waktu dia sudah jatuh di atas jaring-jaring. Dan tergeletak begitu aja. Dan tergeletak itu tidak gerak sama sekali. Istrinya langsung lari saudara. Kameramen langsung lari menuju ke sana. Mau lihat ini jatuhnya ini kemudian memang pas tapi mati enggak ini. Tiba-tiba dia bergerak dan dia lompat keluar dari jaring-jaring. Istrinya ketemu dia,
dan peluk cium kepada dia. Waduh, seperti orang mengalami lahir baru. Kan begitu, ini selamat puji Tuhan. Berapa banyak kita berani terjun seperti itu. Saya yakin dia pun tidak, pasti ada perasaan bermacam-macam di dalam hidupnya. Tapi saya ingin saudara mengerti satu hal. Sikap itu paling penting. Kalau maju mundur. Nah, saudara pernah lihat orang yang bungee jumping, yang kakinya diikat, lalu terjun dari ketinggian 80 meter atau berapa puluh meter, yang bawahnya ada sungai, mau terjun mau enggak, iya kan? Lama-lama yang ngikatkan talinya petugas bungee jumpingnya gregetan. Ya, hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, mau 3 dibilang tunggu. Oke, ulang lagi. 1, 2, tunggu. Lama-lama yang ngurus juga gregetan. 1, langsung dilempar aja saudara. Langsung didorong masuk saudara. Nah, turun begitu kan. Nah, sikap itu penting. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan, sikap penting. Dia pun juga mikir kan kalau sikapnya nggak benar. Ini loncat nggak ini. Tapi dia punya sikap yang benar. Nah, ada satu hal yang saudara dan saya perlu tahu. Untuk dia lakukan loncat yang seperti itu dari 800 meter lebih, dia sudah persiapkan dirinya. Dia sudah latihan. Dia sudah latihan dengan parasut, loncat dari ketinggian yang paling rendah sampai pelan-pelan sampai paling atas, tapi pakai parasut. Dia sudah belajar angin, dia sudah belajar mengendalikan perasaannya, dia sudah belajar semua. Untuk terjun bebas tanpa parasut, dia sudah latihan dan sudah lakukan loncat sebanyak 16.000 kali. Berapa? 16.000 kali pakai parasut. Baru yang terakhir itu dia tidak pakai apa-apa. Yang sangat menentukan sikap hati. Sama ketika saudara mengalami dalam hidup ini badai kehidupan, tantangan kehidupan, masalah kehidupan, sikap hati seringkali sangat menolong dan membantu. Ketika di dalam kehidupan saudara melihat ada petinju di atas ring tinju, sebelum bertanding mereka diperhadapkan satu dengan yang lain. Sikap hati menentukan. Ada yang berkata gini, kayaknya gua nggak bisa menang nih sama orang ini. Sikap hati itu akan menguasai dia sepanjang ronde demi ronde dan bisa betul-betul kalah. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan bagaimana kita bersikap ketika ada sesuatu terjadi. Dan saya ingin membawa kita melihat kebenaran firman dengan satu tema strong faith, iman yang kuat. Bahwa iman yang kuat itu ada sikap yang harus kita lakukan. Merupakan sikap hati kita. Saya ingin baca dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Firman berkata begini, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bayangkan orang sakit kusta ribuan tahun yang lalu tidak pernah ada obatnya. Tidak pernah ada dokter, tidak pernah ada seseorang tabib mampu menyembuhkan orang sakit kusta. Sakit kusta itu vonis yang sudah sangat jelas. Hidup yang tidak menyenangkan. Sakit kusta itu satu penyakit yang membuat manusia menderita itu baik di luar, baik di dalam. Menderita secara fisik. Fisik menderita, sakit menderita, jelek kulitnya. Orang lihat, orang tidak mau lihat. Orang tidak mau dekat, orang kucilkan.
Itu sakit kusta. Belum lagi di dalam. Tiap kali dia kalau lihat rombongan dan dia mau jalan, dia harus berkata, najis, 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 supaya orang itu pergi. Karena dia tidak boleh bersentuhan dengan orang. Orang yang bersentuhan dengan dia pun menjadi najis. Hidup menjadi sangat-sangat tidak menyenangkan. Dihina orang, dikucilkan orang, dianggap sampah masyarakat. Saudara lihat hidup seperti ini. Tapi hebatnya orang ini, never give up. Tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah dengar ada orang kusta sembuh, itu nggak pernah dengar mungkin. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Satu yang dia bawa, worship. Satu tindakan hati. Satu attitude, sikap hati, worship. Ketika dia datang kepada Yesus, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya segala sesuatu yang negatif dalam hidupnya. Tapi dia punya sesuatu yang orang lain mungkin tidak punya, yaitu worship, penyembahan. Proskuneo adalah kata-kata aslinya. Bicara mengenai menyembah. Nah, Bapak Ibu, secara di dalam dunia oriental kuno, orang bersalaman satu dengan yang lain tuh memang ada caranya. Kalau si A dan si B itu satu derajat, maka mereka kalau ketemu itu kecup bibir. Begitu. Kalau ada satu yang lebih rendah derajatnya dari yang ini, sedikit lebih rendah, itu cium pipi. Cium pipi. Tapi kalau ada satu yang merasa ada di atas dan yang satunya merasa sangat di bawah, inferior, maka dia itu sujud menyembah dengan jidatnya di tanah. Keningnya sentuh lantai. Bila perlu cium kakinya. Nah, inilah yang dilakukan dan dimiliki oleh orang yang sakit kusta tersebut. Tidak punya apa-apa, tapi satu yang dia punya, menyembah. Dengan itu dia datang kepada Yesus. Sikap seperti ini yang Tuhan suka. Yang hebat lagi adalah dia ini bukan sekedar datang menyembah. Kondisinya sangat-sangat berbeda. Dia adalah orang yang menyembah di dalam penderitaan. Worship in agony. Jadi menyembahnya itu di dalam sebuah penderitaan. Kalau kita menyembah di dalam berkat, everybody can do it. Betul. Kalau kita menyembah di dalam berkat, lagi keberkatan, segala sesuatu lancar, segala sesuatu beres, tidak ada masalah apa-apa. Menyembah mau 3 jam, mau semalaman kita bisa. Tapi seringkali ketika kita punya masalah, jadi agak sulit menyembah. Ketika kita dihadapkan dengan tantangan, jadi agak sulit menyembah. Ketika kita merasa tertekan, tertindas, kadang-kadang hilang penyembahan dari mulut kita. Tapi kalau saudara lihat kepada orang yang sakit kusta ini, dia sudah tidak punya apa-apa. Jangankan kerjaan, nggak punya, rumah nggak punya, uang nggak punya apa-apa. Di tengah penderitaannya seperti itu, dia memberikan yang murni, yaitu penyembahannya kepada Tuhan. Menyembah di dalam penderitaan, itu yang dia berikan pada Allah. Karena hanya itu yang dia punya. Tubuhnya sakit kusta, tapi hatinya tidak sakit kusta. Ini penting. Berapa banyak kita kalau sudah punya masalah, susah menyembah. Sulit kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan-jangan kita bilang, buat apa udah menyembah Tuhan? Apa gunanya sekarang menyembah Tuhan? Mari belajar dari orang ini. Ketika dia punya masalah yang sangat luar biasa dalam hidup, nomor satu yang dia lakukan, menyembah. Dan itu indah. Karena kita punya sebenarnya 2 pilihan. Worship versus
cursing. Mau menyembah atau mau mengutuki. Hanya itu. Kadang-kadang ada orang ketemu Yesus bukan untuk menyembah, untuk mengkritik, untuk meludahi, untuk memarahi, untuk membunuh dia. Udah cukup itu buat Yesus waktu dia hidup 2000 tahun yang lalu. Sekarang buat saudara dan saya. Kalau kita ketemu Yesus, kita mau beri persembahan, penyembahan yang baik buat dia. Dari hati kita yang murni dan yang suci. Jangan lagi ikut orang dunia yang selalu bersungut-sungut. Selalu menuntut, selalu tidak terima, selalu marah. Tapi di tengah dunia yang tidak sempurna ini, bahkan di tengah kehidupan saudara dan saya yang tidak sempurna, mari kita belajar untuk memberi penyembahan yang baik kepada Tuhan. Saya melihat sebuah video di Amerika Serikat. Seorang dulunya miskin, hidupnya berubah. Dari Timur Tengah, namanya Kasimanan. Kasimanan ini seorang bapak-bapak yang dahulunya terlunta-lunta, miskin, entah gimana caranya. Singkat cerita hidupnya jadi baik. Dia jadi ada uang dan kaya, cukuplah. Lalu dia bangun restoran. Dan restoran itu dibangun dikasih nama Sakina Halal Grill. Dekat Istana Gedung Putih Amerika Serikat. Hanya beberapa blok saja. Dan dia bangun restoran yang sangat bagus. Bagus. Nggak asal, bagus. Lalu siapa saja boleh makan. Orang yang tidak punya makan, orang yang tidak punya rumah, orang tidak punya kerja, masuk saja ke sana, silakan minta mau makan apa. Dia tidak akan bertanya, kenapa kok ke sini terus-terusan? No question asked. Tidak akan tanya apa-apa. Tidak akan tanya mengenai hidup Anda. Pokoknya datang makan. Dan dia layani pakai jas dan pakai dasi, saudara. Si A ini makan apa, minta apa, yang lain minta apa. Dilayani semua. Karena sering sampai dia hafal yang si A ini doyannya apa, yang si B doyannya apa. Kalau yang ini suka empuk-empuk karena giginya udah nggak ada, kebanyakan rokok narkoba. Kalau yang ini suka yang agak keras sedikit, kalau yang ini suka yang agak pedas. Dia sampai hafal ciri-ciri orang-orang gembel yang datang itu. Dan waktu dia diinterview oleh CNN, lalu dikatakan oleh dia bahwa dia bilang begini, saya dahulu juga kayak begitu. Hidup tidak enak sampai tidak bisa makan. Jadi saya pernah hidup seperti itu, makanya ketika saya sudah kaya, saya bangun restoran seperti ini. Dan 1 tahun dia kasih makan 16.000 orang. 16.000. Banyak itu, maksudnya 16.000 piring. 1 tahun. Banyak Bapak Ibu. Dan dia bilang begini waktu di interview, saya ini menyembah dengan makanan. I worship with food. Saya menyembah dengan makan. Artinya saya menyembah Allah itu dengan kasih makan orang. Itu sebabnya mari dalam hidup saudara dan saya, penyembahan tidak boleh hilang. Kita harus mau betul-betul jadi orang yang bisa menyembah Tuhan. Ada tekanan, tidak ada tekanan, kita bisa menyembah. Paulus dan Silas dipukul, dicambuk, berdarah, masukkan penjara, dikawal dengan kurang lebih 16 pengawal di depan penjaranya. Tengah malam mereka bangun dan nyembah Tuhan. Nyembah. Bukan bersungut-sungut, bukan marah, bukan melakukannya negatif. Tapi dikatakan tengah malam mereka bangun memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya tantang saudara untuk supaya jadi orang Kristen, jangan hilang penyembahan dari dalam hati kita. Amin. 24 tahun saya menikah dengan Ibu Agnes, setiap hari selama kami bersama-sama,
Tidak ada yang pelayanan luar kota. Tiap hari kami menyembah bersama-sama, tiap hari. Pagi dan malam kami selalu punya waktu menyembah Tuhan bersama-sama. Itu sebabnya saya selalu turunkan itu kepada orang-orang yang mau menikah. Saya bilang pagi berdoa sama-sama, malam berdoa sama-sama. Menyembah Tuhan bersama-sama, baru kegiatan. Menyembah Tuhan bersama-sama, baru tidur. Dan itu akan membangun sesuatu yang baik dalam hidup saudara dan saya. Semua orang bisa menyembah dalam berkat. Tapi latihlah hidup saudara menyembah waktu ada tekanan, waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, waktu mengalami kesulitan, waktu ada jalan buntu, waktu lihat segala sesuatu itu gelap dan engkau tidak tahu apa-apa. Datang dan sembah Dia. Berikan yang murni itu. Tuhan pasti lihat dan Tuhan pasti beracara dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat bersama-sama bahwa dia bukan hanya membawa worship. Orang kusta ini di dalam dirinya punya satu lagi sikap hati, yaitu total surrender. Menyerah secara penuh kepada Yesus. Saudara lihat di dalam ayat dia berkata, setelah dia sujud menyembah, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dalam bahasa Indonesia disebut Tuhan. Tapi kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, Lord, Tuhan. Bahasa aslinya kurios. Ketika dia sedang bermasalah, dia tetap bisa mengakui yang di depan ini sebagai kurios. Lord, Tuhan. Berapa banyak kita justru ketika bermasalah kita membelakangi Tuhan. Kita tidak sembah Dia. Kita tidak ada total surrender, penyerahan penuh kepada Dia. Kalau Dia ini kelihatan dari kata-katanya. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan lain kata dia berkata gini, kalau mau, kalau enggak mau ya enggak apa-apa, aku tetap nyembah engkau kok. Ini orang hebat loh. Kadang-kadang kita ini enggak seperti dia ini. Enggak bisa mengakui Allah sebagai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita memaksakan kehendak kita. Oh Tuhan kau harus Tuhan, Tuhan, pokoknya. Wah ini Tuhan dikasih pokoknya. Karena merasa sudah melayani, karena merasa sudah beri persembahan persepuluhan, karena merasa sudah bisa basar roh, karena merasa sudah lakukan yang banyak buat Tuhan. Pokoknya Tuhan, harus Tuhan. Baca ini orang. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Apa? Saya menyerah deh Tuhan. Ini yang dilakukan adalah honoring God's will. Menghormati kehendak Allah. Banyak kali kita minta Tuhan menghormati kehendak kita. Banyak kali kita mau Tuhan itu menuruti yang kita mau. Tapi orang ini hebat. Kebutuhannya itu pasti. Kebutuhannya gak main-main. Minta sembuh. Dan itu sesuatu yang layak. Tapi ketika dia berhadapan dengan Allah, rasa hormatnya yang tinggi berkata, kalau engkau mau. Tidak ada paksaan. Saya tanya sama saudara, kalau orang paksa saudara suka enggak? Jujur aja, suka enggak? Saudara dipaksa-paksa suka enggak? Enggak kan? Kenapa kita maksa Tuhan? Siapa kita ini maksa Allah? Sering kali kita gampang memposisikan diri, memaksakan kehendak kita pada Allah. Tuhan, pokoknya dia harus jadi istriku. Pokoknya Tuhan, tinggi, mancung, putih, pokoknya
Memaksakan kehendak ya. Hati-hati. Harus cek dulu nih hati kita, sikap kita. Tuhan ini kita jadikan Tuhan apa satpam? Bodyguard. Seseorang yang harus nuruti kita. Orang ini memiliki yang disebut brave heart. Hati yang berani. Berani apa? Hati yang berani untuk menerima apapun rencana Tuhan buat dia. Walaupun mungkin itu tidak cocok dengan keinginannya. Seandainya Tuhan bilang, "Dak, aku tidak mau sembuhkan kamu, pulang." Dia akan pulang dengan baik-baik. Tanpa marah-marah, tanpa dia mengutuki Yesus, tanpa dia jadi negatif pada Yesus. Saya percaya itu. Tapi berapa banyak kita kalau Tuhan tidak jawab kita, doa kita tidak didengar Tuhan, Tuhan belum mengabulkan kita, Tuhan ganti perjalanan kita, arah langkah kita diganti oleh Tuhan. Berapa banyak kita tidak terima itu. Lalu ngambek, gak mau berdoa, gak mau baca Alkitab, gak mau ke gereja. Kalau ada orang ke gereja justru dihina-hina, diolok. Apa itu? Apa itu? Hati-hati. Orang ini punya brave heart, hati yang berani. Berani menerima keputusan Tuhan. Apapun keputusan Tuhan untuk dia berani terima. Saudara berani terima itu? Itu yang disebut apa? Total surrender. Menyerah total kepada Allah di dalam segala hal. Sulit ini jadi ini. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia taat dan menyerah kepada Allah. Taat sampai mati dan mati di kayu salib. Itu sebabnya dipermuliakan oleh Allah. Karena dia total surrender. Sama kan doanya Yesus. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kehendakmu lah yang terjadi. Jangan kehendakku. Cocok toh? Yesus ngotot enggak sama Allah Bapa? Enggak. Lah ngapain kita ngotot sama dia? Memaksakan kehendak. Hati-hati dalam hidup ini. Mari menempatkan diri jadi orang yang punya total surrender. Yesus sampai 3 kali. Itu mengajarkan kita bagaimana berdoa. Menghormati kehendak Allah. Karena kita ini manusia, otak kita kecil. Kita tidak bisa lihat perjalanan kita. Kita tidak bisa lihat masa depan kita. Allah itu tahu kita. Dari belum lahir sampai mati dia tahu perjalanan hidup kita. Bukankah seharusnya kita menyerah kepada dia yang sudah tahu the whole course of our life. Sudah mengerti seluruh perjalanan hidup ini. Hitler itu katanya pernah menunjukkan kepada teman-temannya bagaimana pasukannya itu menyerah total kepada dia dan taat pada dia luar biasa. Disuruh baris berbaris. Satu orang panggil keluar. Siap gerak, jalan. Wah, jalan orangnya. Blok, 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 blok. Tapi masalahnya sampai di satu ujung ini jurang. Udah mulai kurang 5 langkah itu jalannya mungkin agak slow motion. Supaya bisa dengar stop. Tapi gak dengar 4, 3, 2. Gak dengar. 1. Terakhir gak dengar pula. Gak ada bilang stop. Dibiarin masuk 1. Plung. Dan orang itu menyerah total. Kalau dia berhenti tanpa disuruh berhenti, jadi masalah itu. Dan dia tetap melangkah sampai masuk dalam jurang dan mati, dikorbankan hanya untuk menunjukkan teman-temannya. Nih lihat pasukan saya, nih lihat militer saya. Hebat kan? Taat pada apa yang saya katakan. Kita untung tidak punya pemimpin yang seperti ini. Tapi pemimpin kita adalah pemimpin yang baik, yang positif, yang bisa memberikan pada saudara dan saya apa-apa yang baik. Dia tidak akan perintahkan kita melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Total surrender, itu penting. Saudara tahu cerita bagaimana murid-murid Tuhan Yesus diombang-ambing gelombang.
di danau. Dan mereka sibuk berhadapan dengan danau dan ombak dan badai dan kuras perahu mereka. Yesus di mana? Tidur. Saya mau tanya, benar Yesus tidur? Apa nggak tahu apa yang terjadi? Tahulah. Tapi Yesus tidak beracara sampai mereka berserah total. Lalu datang semua. Guru, tidakkah engkau peduli kami binasa? Maunya Yesus gini, kenapa nggak dari tadi-tadi nyerah aja? Sehingga aku yang beracara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kalau saudara masih terus aja ngotot dan pakai kekuatan sendiri terus saja. Tuhan bilang, aku mau lihat dulu sampai di mana kamu. Tapi begitu kita berserah total pada Tuhan, maka dia akan langsung beracara. Itu sebabnya dia beracara. Kenapa kamu takut, kamu yang imannya kecil? You of little faith, katanya. Lalu dia tegur, menghardik angin dan badai. Badai pun langsung berhenti sekejap. Bukan 30 menit lagi. Langsung berhenti. Kalau masih 30 menit kita bilang apa? Wis wayai mandek. Yang memang sudah waktunya berhenti itu badai. Tapi kalau lagi badai ngamuk luar biasa, Tuhan bilang, tenanglah, teduhlah. Lalu badai itu langsung tenang detik itu juga. Itu baru mujizat. Kalau masih setengah jam lagi berhenti, berhentinya pelan-pelan, kita nggak bilang itu mujizat. Kita bilang apa? Wis wayai, memang sudah waktunya berhenti. Di situ kita lihat total surrender is important. Yang ketiga yang dimiliki oleh orang yang sakit kusta ini adalah sikap imannya yang luar biasa. Faith. Apa yang menjadi petunjuk bahwa dia punya iman yang luar biasa? Petunjuknya ada di dalam kalimat ini. Tuhan, jika Tuhan mau. Nah, yang belakang ini ada sisi imannya. Tuhan dapat mentahirkan aku. Percaya penuh dia bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia dari kusta. Itu sebabnya dikatakan piece of cake. Kalau Tuhan mau, Tuhan itu simple, itu mudah. Sangat mudah. Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan oleh sakit apapun. Buktinya dia sembuhkan juga tidak butuh waktu 3 bulan, 6 bulan. Langsung sembuh, seketika itu juga sembuh. Karena nothing is difficult for God. Tidak ada yang sulit untuk Allah dalam dunia ini. Iman orang sakit kusta ini berkata, kalau engkau mau pasti bisa kok. Pasti. Artinya apa? Imannya luar biasa. Imannya. God's power is greater than problem. Bahwa Allahnya lebih besar dari masalah. Kadang-kadang terbalik sama kita ya. Karena kita melihat masalah lebih besar dari Allah. Ini problem. Dia belajar untuk fokus pada Allah dan tidak pada masalah. Dan ini yang harus kita contoh. Kalau sudah mengalami masalah, belajarlah mata itu off dari masalah, fokusnya kepada Allah. Kalau mata kita terus pada masalah, kekhawatiran tambah besar, ketakutan tambah besar, iman tambah kecil. Tapi orang ini waktu dia tersungkur, dia itu berserah total, dia punya iman karena dia lihatnya Yesus. Ini sesuatu yang kadang-kadang mengganggu dalam hidup kita. Kita nggak sembuh, kita tidak ditolong, kita tidak melihat mujizat Allah karena mata kita itu terus pada masalah. Belajar lihat pada Allah. Itu yang Tuhan mau. Dan di samping itu ada lagi yang lain yang disebut readiness to receive miracle. Orang sakit kusta ini sudah siap menerima mujizat.
Kita kadang-kadang minta mujizat, tapi kita tidak siap menerima. Buktinya apa? Waktu menerima, waktu ngalamin kaget. Loh, ternyata ya. Nah, berarti kan tidak siap itu. Kalau siap, tidak akan perlu kaget aneh-aneh. Orang ini luar biasa. Siap untuk menerima mujizat. Berapa banyak saudara mau terima mujizat? Angkat tangan. Ya. Berapa banyak saudara siap menerima mujizat? Mau dan siap dua hal berbeda. Orang ini siap, bukan cuma mau. Dia siap menerima mujizat. Itu hebatnya dia. Kadang-kadang penghalang kita terima mujizat di situ. Mulutnya minta, hatinya tidak siap. Jadi mulut sama hati harus siap. Mulut, hati, pikiran harus siap untuk menerima. Setuju Bapak Ibu? Baru kita menerima mujizat itu. Dan satu poin kecil terakhir yang Yesus bicara dengan dia. Yesus berkata, sudah terima mujizat sekarang? Jangan lupa untuk mengucap syukur. Live in thanksgiving. Memberikan kepada Allah ucapan syukur. Itu dikatakan. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Sebagai bukti bagi mereka. Kalau sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati, sudah lihat mujizat, jangan lupa Tuhan. Jangan jadi orang yang menjadi bilangan dari kelompok kecil. 10 orang kusta disembuhkan. Berapa yang kembali dan mengucap syukur? 1. Kita harus hati-hati jangan ikut 9 orang yang tidak mengucap syukur. Ikut kelompok 1 itu yang mengucap syukur. Ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita lakukan itu indah. Ketika saya dan teman-teman ingin menjual perusahaan kami waktu itu kepada sebuah perusahaan multinasional. Ketika mau menjual dan menawarkan kepada mereka itu maju mundur, iya enggak, apa ya mau, apa ya bisa. Dengan tawaran kami. Lalu saya itu kebetulan berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Teman saya yang pergi Jakarta dan tawarkan. Saya yang berdoa di Surabaya. Lalu saya dapat penglihatan. Jelas sekali penglihatannya. Bahwa kertas itu diambil ballpoint oleh CEO perusahaan itu, ditanda tangan dan dikembalikan kepada teman saya. Saudara tahu, penglihatan itu saya lihat itu, saya langsung telepon teman saya berkata, saya udah lihat penglihatan, dia tanda tangan, pasti berhasil, pasti dibeli, pasti oke. Tidak berapa lama setelah selesai meeting, teman saya beritahu saya, perusahaan berhasil diambil alih dan dibeli. Itu iman. Bukan setelah lihat penglihatan tidak percaya. Harus percaya. Baru-baru ini saya doain orang, baru sebulan lebih. Ibu Agnes bilang, itu si A itu mau kerja di Jakarta, dapat tawaran di Jakarta. Kamu disuruh doain. Oke, saya doain. Sudah saya doain, serahin sama Tuhan. Hari Minggu dia ketemu saya. Mamanya bilang, Pak doain dia. Mau ke Jakarta. Sambil berdiri di lantai 1 saya doain. Tuhan Yesus berkati dia. Rencana ke Jakarta. Doa, saya basaro. Ya kamu akan pergi dan tidak lama kamu akan kembali ke Surabaya.
Dalam nama Yesus, amin. Loh Pak, Jakarta kok kembali? Tadi Tuhan itu yang ngomong, bukan saya. Saya nggak ada rencana ngomong gitu sama kamu, tapi itu muncul. Terus dia berangkat ke Jakarta. Sebulanan kan? Sebulan lebih. Semingguan lebih. Pak, aku dapat tawaran lebih bagus di Surabaya. Iya apa Pak? Saya langsung bilang, pulang oh. Memang Tuhan mau kau pulang. Terus ngomong apa sama bos di Jakarta ini? Pak Hani, saya lu mau ketemu bos ini. Bos lagi makan siang, saya lagi nungguin ini. Saya ngomong apa sama dia? Bilang oh, ndak kerasan. Lah iya, ndak kerasan wong Tuhan suruh pulang kok. Masuk, ngobrol sama bos. Terus akhirnya keluar lagi. Wis beres Pak. Kamu bilang apa? Lah ya Pak Hani bilang katanya alasannya ndak kerasan. Lah ya kan repot kalau ngomong Tuhan suruh pulang, kan aneh. Bosnya ndak bisa paham itu. Iya kan? Ya kalau ndak kerasan karena rencana Tuhan buat kamu di Surabaya, bukan di sana, jadi kamu nggak kerasa. Dan bosnya bilang oke, boleh pulang. Boleh kembali ke Surabaya tanpa bayar penalti apapun. Tapi bosnya bilang saya harus cari gantinya kamu, kasih waktu 2 bulanan. Jadi udah beres. Itu namanya iman. Amin Bapak Ibu. Itu iman. Beberapa tahun yang dulu saya tidur sore dan Ibu Agnes kasih tahu saya. Ini Ibu Agnes lagi di Malaysia khotbah. Bawa anak rohaninya dari Hong Kong. Dan kemudian masalah terjadi. Saya di SMS waktu itu. Ini anak rohani ini kan bisnisnya kirim-kirim barang dari Hong Kong ke Indonesia. 150 paket hilang. Karena yang ngirim suaminya dan salah alamat, salah desa, segala sesuatu salah. Dan menurut pengalaman dulu pernah hilang 30-an paket karena salah desa. Sampai di desa itu orangnya pokok ada kiriman tak ambil dulu. Salah enggak salah urusan belakang. Pakai dulu dan hilang. 30 hilang, ini hilang 150. Lalu Ibu Agnes bilang, tolong doakan dia sedih nih. Saya doain, bangun sore kan, tidur, doain apa yang terjadi Bapak Ibu. Tuhan kasih saya penglihatan dan suara. 150 paket tidak ada yang hilang. Nanti yang nolong adalah seorang laki-laki berkulit putih, orang Chinese, pakai baju putih dan pakai baju putih tangan pendek. Jadi saya itu SMS Ibu Agnes semua cerita ini. Kata Tuhan enggak hilang kok. Nanti yang nolong orang laki-laki Chinese dan dia yang akan ngurus semuanya beres pakai baju putih dan tangan pendek. Setelah saya kirim SMS-nya, ditelepon saya dari Malaysia, kaget saya. Loh, cek serius sih. Saya ditelepon, gimana ceritanya kok? Ya saya ceritain apa adanya. Oh gitu ya, puji Tuhan. Begitu telepon ditaruh, saya langsung berlutut. Waduh Tuhan, serius ini Tuhan. Waduh, doa saya. Tuhan terjadilah seperti yang saya lihat di dalam penglihatan. Setelah selesai pelayanan, mereka pulang. Ibu Agnes ke Surabaya, orang ini kembali ke Jakarta untuk ngurus anak ini. Anak didik Ibu Agnes ini. Dan sungguh di Jakarta, dia ketemu seorang bapak Chinese. Pas ketemu, pas pakai baju putih, yang mana saya bilang bajunya tidak dimasukkan di celana tapi dikeluarkan dan tangan pendek. Dan orang ini bilang sama dia, nggak kenal loh, kamu tenang aja, saya sing ngurus. Dan dia urus saudara, dalam seminggu saudara, 150 paket nggak ada satu hilang, nggak ada satu hilang. Terpuji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iman harus ada. Kalau berani minta mujizat harus ada siapkan iman. Baru Tuhan akan bekerja. Itu sebabnya orang ini sembuh. 3 yang dia punya Bapak Ibu. Nomor 1 dia punya worship. Belajarlah menyembah Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Sembah dia. Enak gak enak sembah dia. Kedua, belajarlah dalam hidup ini menyerah total kepada dia sepenuhnya. Total surrender kepada dia. Percaya maksud Tuhan, rencana Tuhan selalu baik.
Dan yang ketiga iman. Iman yang aktif, bukan iman sisa-sisa. Iman yang tidak goncang, iman yang kecil tapi kecilnya cabai rawit. Percaya Tuhan sanggup memberikan mujizat itu. Maka saya percaya kita tidak perlu give up. Karena Tuhan pasti tolong kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.